family. Di video kali ini aku ingin bercerita tentang topik traveling. Daripada semuanya bosen kan di rumah aja nggak ngapa-ngapain, mendingan kita siapkan rencana perjalanan mau kemana setelah masa pandemi ini berakhir. Jadi sesuai dengan judulnya, negara yang ingin saya bicarakan yaitu Kanada. Jadi Kanada itu adalah sebuah negara yang berada di atasnya, di sebelah utara dari Amerika Serikat. Ya iyalah, semua orang juga tahu ya. Oke. Jadi Kanada itu adalah sebuah negara yang berada di belahan bumi bagian utara. Tentunya kalian bisa bayangkan bahwa negara ini dingin, berbeda dengan Indonesia yang beriklim tropis. Nah, saya sudah 2 kali ke Kanada, tepatnya di British Columbia atau BC. Saya pergi itu di musim panas atau summer. Nah, BC itu British Columbia adalah sebuah provinsi yang berada di bagian barat. Nah, ibu kota dari BC ini bernama Victoria. Namun ibu kotanya ini berada di pulau tersendiri. Jadi kota yang lebih terkenal di British Columbia ini adalah Vancouver. Jadi kalau kita naik pesawat, kita akan landingnya di Vancouver. Nah, pasti banyak yang berpikir, ke Kanada itu kan mahal banget. Say what? Oke, stop. Jadi di video ini aku ingin sharing berapa biaya-biaya yang dikeluarkan selama di Kanada. Jadi buat teman-teman yang berencana trip ke Kanada, tepatnya di British Columbia, jadi bisa mempersiapkan berapa sih budget yang dibutuhkan di sana. Yang pertama yaitu pesawat. Nah, kalian harus mempersiapkan budget untuk tiket pesawat karena dari Jakarta, Indonesia ke Vancouver itu kalian harus naik pesawat. Kalian tidak mungkin naik mobil, kereta api, kapal laut. Oke. Jadi saya beli tiket pesawat itu di website Skyscanner. Nah, nanti semua hal-hal penting yang saya bicarakan di video ini saya akan tulis di deskripsi. Nah, jadi di website Skyscanner itu kalian bisa menemukan beberapa opsi penerbangan. Kalian tinggal pilih mau maskapainya apa, mau jam penerbangannya, durasi penerbangannya, dan mau transit di mana. Nah, dari Jakarta atau Indonesia ke Vancouver itu minimal ada 1 kali transit. Jadi kalian tinggal pilih mau transit di mana. Nah, tahun 2018 itu saya beli tiket pesawat PP itu seharga 18 juta rupiah. Dan untuk yang di tahun 2019 yang kedua kalinya saya pergi itu saya beli seharga 15 juta rupiah. 15 juta ya 70.000 rupiah. Nah, pesawat yang saya gunakan yaitu Cathay Pacific. Jadi saya transitnya itu di Hong Kong. Average perjalanannya dari Jakarta ke Vancouver itu termasuk transit ya, itu paling cepat itu 18 jam. 18 jam itu udah paling cepat. Nah, kalau kalian pilih yang opsi yang transitnya lama itu bisa sampai 20 sekian jam. Ya memang penerbangan yang cukup lama. Nah, rencananya di tahun ini, tepatnya di bulan Mei, saya berencana untuk pergi ke sana untuk ketiga kalinya. Tapi ya karena COVID jadi batal deh. Nah, untuk yang rencana kepergian saya di bulan Mei itu, saya sudah beli tiket pesawat itu dari tahun lalu. Dan saya bukan beli di Skyscanner, tapi pada saat travel fair. Nah, itu saya beli PP seharga 10.810.000. Jadi ya cukup murah karena saya bisa save tadi ya 5 juta atau sampai 8 juta rupiah. Nah, jadi tipsnya kalau kalian mau beli tiket pesawat yang murah, itu kalian bisa beli pada saat travel fair dan kalian beli dari jauh hari. Nah, selain tiket pesawat, kalian juga harus mempersiapkan visa, sama seperti negara-negara lainnya. Nah, untuk visa saya mengurusnya sendiri. Saya mengurusnya di kantor VFS di Kuningan City, Jakarta.
Nah, persyaratan-persyaratannya itu sebenarnya bisa kalian temukan di websitenya Kanada. Itu sangat mudah menurut saya karena tinggal isi form, kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen yang mereka minta dan submit ke kantor VFS Kuningan City. Cuman buat kalian yang nggak paham, kalian datang saja ke VFS Kuningan City, nanti di sana kalian akan diajarin. Tapi tetap saja kalian akan diajarin itu di cara membaca di websitenya, karena semua apa yang harus kalian isi, bahkan pembayarannya juga melalui website tersebut. Jadi kalian harus punya akun CIC. Nah, jadi saya akan taruh juga di deskripsi website CIC itu, jadi bisa kalian baca-baca. Nah, untuk visanya sendiri itu biaya pembuatannya adalah 100 Canadian dollar per orang. Nah, nanti pembayarannya itu juga melalui website tersebut. Makanya kalian harus punya akun CIC. Nah, untuk yang pertama kali ke Kanada, kalian harus membuat janji untuk pengambilan biometrik. Jadi pembuatan visa Kanada ini tidak memerlukan wawancara sebenarnya, karena mereka akan melakukan biometrik. Itu cuman pengambilan sidik jari dan foto, dan itu hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau kalian sudah mengambil biometrik itu pertama kali, untuk selanjutnya pada saat perpanjangan visa kalian tidak perlu mengambil biometrik lagi. Nah, untuk biometriknya sendiri harganya itu adalah 85 Canadian dollar per orang. Nah, jadi kalau misalnya kalian akan pergi sekeluarga, itu dapat harga paket yang lebih murah. Yang tadi saya sebutkan itu adalah harga untuk per orangnya. Nah, berapa lama sih pembuatan visa Kanada itu? Tahun lalu saya perpanjangan visa, saya masukin itu di tanggal 18 Desember. Nah, visanya itu jadi di tanggal 27 Desember. Jadi sudah kepotong hari Natal dan cuti bersama. Itu ya sekitar 5 hari kerja. Tapi mereka sebenarnya komitnya itu kalau nggak salah 10 hari kerja ya. Dan itu prosesnya, maksudnya titik-titik prosesnya itu kalian akan dapat emailnya dari CIC. Jadi kalian tinggal tunggu aja, kalau sudah selesai kalian akan di-emailkan. Nah, berapa lama sih visa Kanada itu berlaku? Jadi kalian akan dapat visa itu sesuai dengan masa berlaku paspor kalian. Nah, agak lucu nih Kanada. Jadi misalnya paspor kalian akan berakhir itu 2 tahun lagi. Nah, visa Kanada kalian itu juga hanya mendapatkan durasi waktu berlaku itu juga 2 tahun mengikuti tanggal dari paspor kalian. Cuman sebenarnya berlaku 5 tahun. Tapi kalau misalnya paspor kalian habis sebelum 5 tahun, ya visanya juga akan mengikuti tanggal habis paspor kalian. Nah, komponen yang kedua yaitu penginapan. Untuk penginapan sendiri sih saya rekomennya ya kalian menggunakan Airbnb. Kalian bisa memilihnya di aplikasi Airbnb. Di situ banyak banget opsi pilihan penginapan di British Columbia. Saya sendiri rekomennya kalian pilih tempat penginapan yang dekat dengan stasiun SkyTrain atau bus. Jadi kalian gampang jika mau menggunakan moda transportasi publik. Nah, biayanya sendiri itu sekitar per malamnya itu 30 sampai 55 Canadian dollar per malam. Nah, start dari 30 sampai 55 itu sudah cukup bagus dan lengkap. Bahkan ada yang menyediakan sampai mesin cuci, dryer, kemudian microwave, bahkan dapur itu ada di dalam kamar tersebut. Jadi start dari 30 Canadian dollar itu sudah cukup lengkap sih. Dan kalian jangan takut, di sana itu orangnya baik-baik banget. Jadi landlord dari Airbnb itu sangat friendly dan helpful. Jadi kalau misalnya kalian butuh apa-apa itu jangan segan-segan buat ngomong ke mereka. Yang ketiga yaitu transportasi. Nah, pasti banyak yang berpikir kalau ke negara baru apalagi Kanada yang besar seperti itu harus naik transportasi apa dari satu tempat ke tempat lain, mau ke tempat wisata gitu. Nah, tenang aja, di sana ada yang namanya SkyTrain. SkyTrain itu seperti MRT ya.
Jadi di Skytrain itu petunjuknya sangat-sangat jelas dan saya yakin kalian nggak akan kesasar karena saya juga di sana pakai Skytrain, belajar sebentar aja, cuma baca-baca doang, itu saya langsung paham. Nah, untuk Skytrain sendiri kalian bisa beli kartunya di stasiun manapun dan kalian juga bisa top up di mesinnya di stasiun manapun. Nah, kartu Skytrain itu juga bisa berlaku untuk bus. Jadi di sana kalian bisa pakai public transportation yaitu Skytrain dan bus. Nah, pengalaman saya 2 kali ke sana, itu 10 hari saya menghabiskan 75 Canadian dollar untuk transportasi publik itu, baik Skytrain maupun bus. Yang keempat, tentunya kalau kalian mau trip ke Kanada, pasti yang kalian tunggu-tunggu adalah mengunjungi tempat-tempat wisatanya. Nah, di sini saya akan berbagi 6 tempat wisata yang wajib kalian kunjungi kalau ke British Columbia. Dan 6 tempat ini bisa kalian kunjungi hanya dengan public transportation, jadi kalian tidak perlu merental mobil. Tempat pertama itu adalah Grouse Mountain. Grouse Mountain itu kalian bisa menemukan beruang kutub dan beberapa pertunjukan-pertunjukan di sana. Kalian juga bisa hiking di sana. Good morning, everybody, and welcome on board the Grouse Mountain Super Skyride. My name is Sasha, and I'll be your guide for the next 6 minutes as we make our journey to 3,700 feet, which is 1,100 meters above the city of Vancouver. We do have a number of activities that are complimentary with your admission today. Inside our chalet in the Theatre in the Sky, we're playing a series of nature documentaries. We're also playing Discovery Channel's Extremely Wild, which tells the story of Grinder and Kula, our 2 orphan grizzly bears, and their journey to the mountain back in 2001. One, two, go! And cheer on your lumberjacks. They are making the climb. And there they go. Biaya masuknya itu adalah 29,5 Canadian dollar. Nah, tempatnya sebenarnya cukup jauh dari kota Vancouvernya, tapi tenang aja, jika kalian membeli tiket untuk masuk ke Grouse Mountain tersebut, kalian bisa mendapatkan free shuttle dari Canada Place. Nah, Canada Place itu apa? Canada Place ini adalah tempat yang penting karena semua bus yang menuju ke tempat-tempat wisata itu biasanya berangkatnya dari Canada Place. Nah, ini adalah Canada Place. Busnya datang, kalian bisa jalan-jalan di sekitar Canada Place itu. Yang kedua yaitu Capilano Suspension Bridge, dan ini foto-fotonya. Nah, jadi di Capilano Suspension Bridge itu kalian bisa menemukan banyak jembatan-jembatan di tengah seperti hutan, tapi bagus banget di sana view-nya. Biaya masuknya adalah 54,95 Canadian dollar, dan sama juga ada free shuttle dari Canada Place. Nah, lucunya untuk Capilano Suspension Bridge ini itu dia jam beroperasinya itu sampai jam 5 atau jam 6 sore. Tapi jika kalian masuknya jam 4 sore, kalian akan mendapatkan diskon untuk tiket masuknya. Tempat wisata yang ketiga yaitu